adik-adik. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Bersama Tuhan Yesus, luar biasa, amin. Ya, hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, pastikan ya, sudah siapkan alat tulisnya, sudah siapkan Alkitabnya, terutama kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekarang, nanti yang sudah ingat ayat hafalannya dari minggu yang kemarin, boleh dikirimkan ke grup ya. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah hari ini. Silakan kepada yang berdoa membuka hari ini. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita mau bersama-sama menyanyi buat Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, beri yang terbaik. Kasih yang tak Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik.
Yesus kita. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sebab jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Sedap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan
Shalom adik-adik kelas 6. Halo, apa kabar? Puji Tuhan ya, kita sama-sama hari ini kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Ya, kalau sudah siapkan, sekarang kita mau berdoa lebih dahulu ya. Kita mau minta pimpinan Tuhan dalam firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau yang pimpin pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai akhir. Berkati kami yang menerima, kami yang menyampaikan, biarlah kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang memateraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa mengerti maksud Tuhan dan mau Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan hari ini, Kak Rahel mau main games nih sebentar. Nah, jadi nanti kalian tebak, kalian kenal nggak sama logo berikut ini? Ya, logo yang pertama, logo ini. Lalu, ini namanya apa? Nah, yang ketiga, ini apa namanya? Oke, yang keempat? Lalu yang kelima, terakhir, yang keenam. Oke, gimana? Kira-kira jawabannya sudah betul apa belum ya? Kalian betul berapa kira-kira dari logo itu yang kalian kenal? Nah, kan kalian kenal nih sama logo-logo ini. Pasti karena kalian sering menggunakannya. Nah, logo ini juga bantu kalian supaya kalian cepat untuk mengakses. Misalnya nih, kalian mau kasih tahu, kasih kabar lewat WA. Kalau misalnya kalian pulangnya terlambat, kalian bisa langsung klik logo ini kan? Nah, hari ini firman Tuhan, kita mau belajar dari seseorang yang terkenal. Terkenal di mana sih? Lalu dia itu siapa? Terkenal karena apa? Yuk sekarang kita lihat video berikut ini. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya
dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya adik-adik, tema firman Tuhan kali ini adalah dikenal karena berbuat baik. Nah, Alkitab di Kisah Para Rasul 9 di sini menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang adalah murid Tuhan, namanya Tabita atau Dorcas. Nah, siapa yang punya teman namanya Tabita atau mungkin Dorcas? Nah, namanya ada di Alkitab nih. Dia ini seorang murid Tuhan yang banyak sekali berbuat baik. Dia juga memberikan sedekah kepada beberapa orang dengan cara dia membuatkan baju, membuatkan pakaian, terutama kepada para janda yang ada di kota Yope. Nah, Yope ini adalah suatu kota pelabuhan yang ada di Israel. Kalau sekarang ini, kalau kalian baca peta, itu namanya Java, gitu. Jadi namanya kota Java. Nah, keterampilan menjahit ini atau membuat pakaian ini dianggap kemampuan yang memang sudah wajar dimiliki oleh seorang wanita. Jadi kadang-kadang tuh nggak banyak orang yang menghargai kemampuan membuat pakaian seperti ini. Nah, hal ini adalah yang membuat Dorcas melebihi semua perempuan yang disebut di dalam Alkitab. Dorcas disebut murid. Dia mau membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Dia mewujudkan imannya dalam dia mengembangkan keterampilannya itu sebaik mungkin untuk jadi berkat buat orang lain, terutama kepada para janda-janda yang ada di kota Yope. Nah, janda ini adalah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Alkitab juga catat bahwa seorang janda atau anak yatim itu janganlah diperlakukan buruk atau jangan ditindas. Di kota Yope ini ada banyak janda yang kehilangan suaminya karena suaminya mati karena perahunya tuh karam atau tenggelam. Para janda ini jadinya nggak punya pekerjaan lain untuk mempertahankan hidupnya. Dan di saat itu juga belum ada jaminan sosial adik-adik. Belum banyak orang yang tergerak untuk ambil bagian dalam membantu para janda ini. Nah, tapi sebagai murid Tuhan, Dorcas atau Tabita ini tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, dia nggak setengah hati adik-adik melakukan pekerjaan itu. Dia buat baju, dia buat pakaian. Dorcas ini melakukan dengan tujuan yang pasti. Nah, Dorcas ini juga menunjukkan kasihnya sama Tuhan. Nah, adik-adik, Dorcas ini bukanlah orang seperti Paulus atau Barnabas yang terus bergerak berkhotbah kemana-mana. Tetapi apa yang dia miliki, apa yang mampu dia buat, tinggalnya dimanapun, dia akan tetap berharga di mata Tuhan saat melakukannya. Itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tujuannya juga memberkati orang lain. Ingat, Tuhan pernah mengatakan dalam Matius 25 ayat 40, kita baca sama-sama ya. Matius 25 ayat 40, demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Dorcas setelah menjadi murid Tuhan, dia ini sadar akan panggilannya. Dia mau terjun langsung untuk menyatakan kasihnya. Dengan perbuatan nyata, dia pilih untuk menggunakan apa yang bisa dia lakukan, untuk menggunakan talentanya buat melayani Tuhan. Tidak selalu harus berkhotbah. Alkitab juga katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ternyata
Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Dorcas ini membantu penyebaran Injil. Jadi saat Dorcas sakit dan meninggal, kejadian ini membuat banyak orang nih yang di dekat ini sangat kehilangan adik-adik. Apalagi para janda ini yang sudah menerima kebaikan hatinya Dorcas selama hidupnya. Ketika mereka mendengar kalau Petrus ini sedang ada di kota Lida yang berdekatan dengan Yope, jadi Petrus itu waktu itu sedang mengunjungi saudara-saudara seiman yang ada di Lida. Dan di sana juga Petrus menyembuhkan, Alkitab catat itu seorang namanya Eneas yang sudah 8 tahun terbaring karena lumpuh. Jadi karena kuasa mujizat yang dinyatakan di kota itu, banyak orang di kota Lida itu bertobat kembali percaya sama Tuhan. Nah, karena Petrus waktu itu ada di Lida, dekat sama kota Yope, akhirnya kita catat bahwa Petrus ini pas sampai di sana kan diminta nih untuk datang ke kota Yope. Nah, sesampai di sana Petrus dibawa ke ruangan atas dan para janda ini bersyukur ngasih tunjuk nih, Petrus, kita bersyukur karena kita dibikinin baju ini, kita dibikinin pakaian ini sama Dorcas. Kita bersyukur banget, kita dibantu banget sama Dorcas selama Dorcas waktu itu masih hidup sebelum dia sakit dan sekarang meninggal. Nah, akhirnya Petrus pun menyuruh, Alkitab catat, Petrus menyuruh semua orang di ruangan atas itu keluar karena dia mau berdoa sama Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan, Tuhan membuat Dorcas atau Tabita itu hidup lagi. Secara manusia mungkin mustahil, bagaimana orang yang meninggal itu bisa hidup kembali. Namun Petrus di sini memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Petrus juga memperkatakan firman bukan menurut pikirannya sendiri, tetapi didasari oleh iman. Kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dengan iman, Dorcas pun hidup kembali. Nah, berita kebangkitan Dorcas tersebar di seluruh Yope. Jadi sejak itu banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi secara nggak langsung Dorcas sudah jadi penginjil. Nah, gimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita punya kehidupan seperti Dorcas yang kehidupan itu jadi buah bibir yang baik, yang jadi karena keteladanan hidup yang dia tunjukkan? Nah, kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, kita buka ya. Di satu ayat terakhir, di 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar dari Dorcas yang mempergunakan apa yang dia punya, apa yang dia bisa untuk melayani Tuhan. Ayo, apa yang kita punya, apa yang Tuhan sudah kasih bagi kita, kita bisa kerjakan, ayo kita gunakan itu untuk melayani Tuhan sebagai pengurus yang baik di hadapan Allah. Yuk, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami berterima kasih boleh menerima teladan dari seorang Dorcas ya Bapak yang dikenal karena berbuat baik dari kehidupannya sampai akhirnya juga dia boleh kehidup kembali karena iman, karena kebaikan Tuhan, karena mujizat Tuhan yang Kau nyatakan bagi Dorcas. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan saat ini mengucap syukur Tuhan untuk apapun talenta, apapun kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami saat ini mau mempergunakannya untuk menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, yang tolong kami supaya kami juga bisa menemukannya. Apapun talenta yang kami bisa berikan untuk kemuliaan Tuhan, memberkati orang lain, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa Mariko. Engkau yang akan meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Biar firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah lebat, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.
Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kembali Kak Rahel mau mengingatkan yang sudah ingat untuk hafalan dari minggu lalu dan juga sudah membaca jurnal pembacaan Alkitab, nanti boleh difotokan lalu dikirimkan ke grup ya. Yuk sekarang sebelum kita mengakhiri hari ini, kita mau berdoa syafaat lebih dahulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, terutama kota Depok ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan untuk Pak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah juga kesehatan kepada Ibu Gembala dan pelayan-pelayan di GBI Cimanggis ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan untuk kakak-kakak sekolah minggu supaya dapat mengajar anak-anak muridnya di sekolah minggu ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah kelas 6 yang bisa terselenggara dengan baik ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur juga untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami terima. Mari ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami semua yang hadir dalam ibadah hari ini, bahkan yang belum bisa datang menyaksikan untuk video ini. Tuhan yang akan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menyertai dan melindungi sehingga di minggu depan mereka boleh kembali untuk sama-sama beribadah bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan kembali ke aktivitas kami. Tuhan akan pimpin aktivitas kami dari awal sampai selesai. Biarlah kuasa Tuhan yang memberkati kami. Mari adik-adik kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, keselamatan dan kemujuran dari Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.